Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga, di channel ini kalian dapat menemukan informasi kisah-kisah Islam menarik, dan juga tentang pendidikan. Kisah ini adalah kisah seorang wanita mulia bernama Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Namanya tertulis dengan tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya memanggil ribuan malaikat untuk turun menyambutnya. Mari kita ikuti keseluruhan ceritanya. Hari itu, Nusaybah sedang berada di dapur dan suaminya Said sedang beristirahat di kamar tidur. Tiba-tiba terdengar suara seperti gunung batu runtuh. Nusaybah mengira itu pasti tentara musuh. Memang dalam beberapa hari terakhir ketegangan mencapai puncaknya di wilayah pegunungan. Buru-buru Nusaybah meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke kamar suaminya yang sedang tidur. Dia dengan lembut membangunkannya. "Suamiku sayang," kata Nusaybah. "Saya dengar ada seruan perang Uhud dari Sang Rasul. Mungkin orang kafir menyerang," kata Said yang bahkan belum sepenuhnya bangun. Said pun kemudian terengah-engah, menyesali mengapa dia tidak mendengar seruan perang itu. Ia segera berdiri dan mengenakan pakaian militernya, sambil mempersiapkan kudanya. Nusaybah mendekat dan memberikan pedang itu kepada Said dan berkata, "Suamiku, ambil pedang ini, jangan pulang sampai kamu menang," katanya. Said memandangi wajah istrinya ketika mendengar apa yang dikatakan istrinya. Dia tidak pernah ragu untuk pergi ke medan perang, dengan cepat menaiki kudanya dan kemudian mendengar suara kuda berlari kencang ke utara. Said pun langsung bergegas pergi ke utara dan berlari di tengah medan yang mengamuk. Dari sudut lain Rasulullah melihatnya dan tersenyum padanya. Senyum tulus Rasulullah ini semakin mengobarkan keberanian Said. Sementara di rumah Nusaybah duduk resah, kedua anaknya Ammar yang berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda menatap ibunya yang cemas. Lalu tiba-tiba muncul seorang pengendara yang terlihat sangat gugup. "Salam dari Rasulullah," kata pengendara tersebut, "suamimu Said baru saja meninggal di medan perang." Nusaybah menghela napas sejenak, "Innalillahi, suamiku menang perang. Alhamdulillah," ucapnya. Ketika diberitahu bahwa pengendara telah meninggalkan tempat itu, Nusaybah memanggil Ammar. Dia tersenyum padanya dengan air mata yang tertahan. "Ammar, kamu melihat ibumu menangis, ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu syahid. Tetapi sedih karena ibu tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada teman-teman para pejuang sang Nabi. Apakah kamu ingin melihat ibumu bahagia?" Ammar mengangguk, jantungnya berdetak kencang. "Bawa kuda ini ke medan perang, lanjutkan perjuangan ayahmu dan lawan orang-orang kafir itu hingga musnah." Mata Ammar berbinar-binar. "Terima kasih ibu, inilah yang kutunggu-tunggu. Aku ragu engkau memberiku kesempatan untuk membela agama Allah." Bocah kurus itu terus mendorong kudanya ke belakang. Langkahnya tidak terlihat sedikit pun rasa takut di wajahnya. Ketika sampai dan bertemu Nabi, dia memperkenalkan dirinya, "Ya Rasulullah, saya Ammar bin Said dan saya datang untuk menggantikan ayah saya yang meninggal." Rasul pun tersentuh hatinya oleh pemuda itu. "Kalian adalah pemuda muslim sejati. Tuhan memberkati kalian," ucap sang Rasul. Pada hari itu, pertempuran berlalu begitu cepat sehingga pertumpahan darah berlanjut hingga malam hari. Pagi-pagi sekali rombongan pasukan muslim meninggalkan perkemahan di medan perang, menuju rumah Nusaybah. Sesampainya di sana, wanita tabah itu menganggukkan kepalanya, menunggu kabar. "Apa kabar?" Bagaimana tangisnya bisa terguncang ketika utusan itu belum membuka suaranya. "Apakah anakku sudah mati?" Utusan itu menunduk sedih. "Benar, innalillahi," Nusaybah menggumam sedikit sambil menangis. "Apakah kau berduka ya Ummu Ammar?" tanya utusan itu. Nusaybah menggelengkan kepalanya sedikit.
Tidak, saya senang menjadi bahagia. Aku hanya sedih siapa lagi yang akan aku suruh berjuang membela agama Islam ini. Saat masih kecil, dan mendengar bahwa saat yang berada tepat di sebelah ibunya menyela. Ibu tidak akan meremehkanku jika engkau mengizinkanku untuk menunjukkan bahwa aku adalah anak dari seorang ayah yang pemberani. Nusaibah terkejut ketika melihat pada putranya. Apakah kamu tidak takut, nak? Saat yang sudah melompat ke atas kudanya menggelengkan kepalanya dengan senyum percaya diri, saat Nusaibah dengan bangga melambaikan tangannya, saat pun pergi dan menghilang bersama utusan militer dan pejuang Islam itu. Di arena pertempuran, saat benar-benar menunjukkan kekuatannya, pemuda berusia 13 tahun itu menghajar nyawa orang-orang kafir hingga akhirnya tiba saatnya, yaitu ketika anak panah menancap di dadanya, saat jatuh tersungkur dan mencium tanah dan berteriak Allahu Akbar. Rasulullah kembali mengutus utusannya ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematian itu, Nusaibah meremai bulu tengkuknya. Hai utusan, kau saksikan sendiri aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi, hanya masih tersisa diriku yang tua ini, untuk itu jadi izinkanlah aku ikut perang bersamamu. Utusan itu mengerutkan kening dan berkata, tetapi Anda seorang wanita, oh ibu. Nusaibah tersinggung, apakah Anda meremehkan saya, karena saya seorang wanita? Bukankah wanita juga ingin meraih surga melalui jihad? Nusaibah tidak menunggu jawaban utusan itu dan dia langsung berlari ke arah sang Rasul utusan Allah dengan menunggang kuda yang sudah tersedia. Ketika Rasulullah sampai di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nusaibah, di mana Rasulullah berkata sambil tersenyum, Nusaibah, alhamdulillah, para wanita belum boleh mengangkat senjata. Setelah mendengar penjelasan Nabi, Nusaibah segera mengambil obat dan pergi ke tengah pasukan tempur. Dia dengan hati-hati merawat tentara Muslim yang terluka. Namun suatu saat ketika dia sedang termengguk dan hendak memberi minum kepada seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaibah lalu memandang ternyata kepala seorang tentara Islam tergolek terbabat tewas oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaibah menyaksikan kekejaman ini apalagi dilihatnya Rasulullah terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah dari musuh. Nusaibah tidak bisa tinggal diam, dia berdiri dengan berani, mengambil pedang prajurit yang tewas itu, duduk di atas kudanya, lalu seperti singa yang mengamuk, banyak musuh melarikan diri darinya, puluhan jiwa yang tidak beriman jatuh, sampai suatu ketika seorang kafir berdiri di belakangnya, dan langsung memotong tangan kirinya. Nusaibah jatuh dan diinjak-injak oleh seekor kuda. Perang terus berlanjut dan medan pertempuran terus berlanjut, hingga jasad Nusaibah terlantar. Tiba-tiba, Ibnu Mas'ud menunggangi kudanya untuk melihat apakah ada yang bisa membantu temannya. Begitu dia melihat mayat bergerak di tengah pertempuran, dia segera mendekatinya dan memercikkan air ke muka mayat itu. Ibnu Mas'ud akhirnya mengenalinya, istri Saidkah engkau? Nusaibah samar-samar memperhatikan dan bertanya, ada apa dengan Rasulullah? Apakah yang mulia aman? Rasulullah tidak kehilangan apa-apa, bukankah Anda Ibnu Mas'ud? Tanya Nusaibah, pinjami aku kuda dan senjatamu. Nusaibah masih dalam keadaan terluka parah saat itu. Nusaibah berkata, apakah kamu ingin mencegahku melindungi Rasulullah? Ibnu Mas'ud harus merelakan kuda dan senjatanya. Nusaibah menaiki kuda itu dengan susah payah dan membawanya ke medan pertempuran di mana banyak musuh berjatuhan. Namun ketika tangannya diikat, pedang musuh mematahkan lehernya. Seorang wanita kuat jatuh di atas pasir, darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Langit tiba-tiba menjadi hitam dan abu-abu dengan awan. Meskipun sebelum langit tampak cerah,
Pertempuran berhenti sejenak, itu adalah bayang-bayang ribuan malaikat. Mereka berkumpul untuk menyambut kedatangan Ruh Nusaibah, sang wanita sakti dan pemberani. Demikian kisah Nusaibah, wanita tangguh yang kematiannya disambut ribuan malaikat.